Selamat siang, saya Ridwan Octavian Firdaus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang advertising dan public relation, yaitu merupakan salah satu bentuk dari integrated marketing communication atau EMC. Nah, apakah itu EMC dan perlukah EMC itu dalam komunikasi pemasaran? Nah, EMC itu merupakan bagian dari komunikasi pemasaran, suatu aspek yang memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Nah, EMC ini muncul sebagai alat yang memandu praktisi pemasaran dalam mengembangkan dan melaksanakan komunikasi pemasaran lebih konsisten serta lebih efektif. Nah, bagian-bagian EMC pada saat ini saya akan membahas dua bagian dari Integrated Marketing Communication atau EMC, yaitu advertising atau iklan, kedua public relation atau hubungan masyarakat. Nah, apa itu advertising? Nah, advertising merupakan salah satu bentuk promosi, bisa secara langsung, halus ataupun direct gitu loh. Nah, keunggulan dari iklan ini digunakan untuk menampilkan produk kita secara langsung ke klien, bisa secara langsung ataupun menggunakan perantara. Nah, tujuannya adalah menunjukkan posisi produk kita di kompetitor lain yang memiliki bidang yang sama, seperti itu. Nah, pada dasarnya iklan ini ditujukan untuk menyampaikan produk kita ke banyak halayak, ke banyak masyarakat, sehingga lebih dikenal dan lebih diketahui. Nah, kemudian dibuat secara menarik agar konsumen mau membeli serta menunjukkan kesan dapat memenuhi banyak kebutuhan konsumen. Nah, media-media yang digunakan dalam media iklan ada media cetak, media elektronik, dan media sosial. Media cetak kita bisa katakan contohnya adalah magazin atau majalah, ya. Kemudian surat kabar atau koran. Nah, di situ kita kan bisa melihat bahwa kadang majalah itu menampilkan beberapa iklan, seperti satu halaman tentang iklan kosmetik, kemudian kita baca beberapa halaman muncul majalah pembacaan tentang fashion ataupun elektronik. Kemudian di koran kita sering menemukan namanya kolom kolom iklan, ya. Di bagian bawah koran itu kadang menampilkan iklan tentang penjualan rumah, mobil, maupun produk lainnya. Nah, kemudian media elektronik. Nah, ini ada televisi dan radio. Kalau televisi ini kita sudah sangat sering sekali lihat, dimana bentuknya adalah audiovisual, ya, dimana kadang produk ini digambarkan seperti bentuk cerita singkat, ya, kemudian cerita singkat oleh aktor yang dalam intinya adalah menyampaikan manfaat dari penggunaan produk tersebut. Kemudian kalau radio biasanya bentuknya itu narasi monolog ataupun dialog di antara dua pihak. Yang satu misalnya tidak menggunakan produk tersebut, kemudian satu lagi menggunakan. Nah, pihak yang satu ini akan menjelaskan benefit-benefit yang dapat dalam menggunakan produk tersebut, sehingga pihak kedua yang tadinya tidak menggunakan tertarik untuk menggunakannya. Nah, kemudian media baru atau media sosial. Nah, ini yang sedang marak-maraknya dipakai, dimana kita sering melihat di Instagram, di Facebook, YouTube, segala macam kita melihat semua bentuk iklan. Nah, ini adalah bentuk iklan yang paling advance, dikarenakan apa? Kontennya sangat bebas dan tidak terbatas, serta biaya yang digunakan tidak sebesar dalam media cetak dan media elektronik, serta fleksibel sekali dalam pembuatannya. Nah, next public relation yang akan kita bahas. Nah, public relation ini bukan suatu upaya komunikasi antar pihak ataupun customer service terhadap masyarakat. Nah, hubungan ini dilakukan untuk menjaga istilahnya kepercayaan seorang konsumen terhadap kita atau bisnis kita, sehingga dia akan tetap menggunakan produk kita. Nah, tugas-tugas dari seorang public relation yaitu merencanakan kegiatan publik, memperbaiki dan meningkatkan citra dari perusahaan kita masing-masing, ya, menjaga, kemudian juga meningkatkan itu, kemudian meningkatkan brand awareness, ya, terhadap klien maupun halangan-halangan yang belum. Nah, kegiatan-kegiatan dalam public relation ini bisa kita langsungkan secara dengan datang langsung ke klien kita, mengenalkan produk kita. Nah, itu kita gunakan, ya, bisa kita lakukan. Kemudian kita juga bisa mengundang pers, ya, dengan menyampaikan informasi tentang produk kita secara langsung, sehingga media dapat memberitakan produk kita secara luas ke berbagai kalangan. Kemudian pameran ini dilakukan biasanya fokus terhadap satu titik, ya. Kita mengikuti suatu acara pameran yang bertemakan tertentu. Nah, kita mengikuti ini untuk apa? Menarik
kalau kalangan-kalangan ini melihat langsung produk kita dan bahkan bisa mencoba secara langsung. Nah, kesimpulannya adalah IMC merupakan alat yang memandu praktisi pemasaran dalam mengembangkan dan melaksanakan komunikasi. Kemudian advertising atau iklan adalah kegiatan komersil dan non personal yang digunakan oleh organisasi untuk menjelaskan dan mentransmisikan suatu produk ke halayak target yang bersifat maupun offline ataupun online. Kemudian public relation ini tugasnya penghubung perusahaan organisasi dengan masyarakat, sehingga sering disebut dengan humas atau singkatannya hubungan masyarakat, ditujukan untuk menjaga hubungan, kemudian juga membuat hubungan baru terhadap masyarakat. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat siang.